Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi, ya. Kemarin kita sudah bahas fungsi inverse, sekarang kita masuk ke fungsi komposisi. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, kita coba dulu bahas apa sih komposisi. Ya, jelas pasti dari kalian semua, ya, pasti pernah mendengar kata komposisi. Ya, bisa kalau komposisi itu ada letaknya di belakang tempat snack ya atau makanan dibungkus. Nah, biasanya di belakangnya itu ada komposisi. Nah, dari situ kalian bisa ambil kesimpulan. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, komposisi itu kan kayak misalkan makanan. Misalkan adalah apa ya? Ciki lah, ciki. Itu di dalamnya ada tepung, ada terigu, ya, ada garam, ada gula, segala macamnya digabung ya, diaduk segala macam, dicetak, maka akan menghasilkan sebuah makanan ya atau snack. Nah, itu komposisi secara kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di matematik hampir mirip ya. Jadi kalau fungsi komposisi itu gabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru gitu ya. Bisa dua fungsi, bisa tiga fungsi. Ya, jadi ada fungsi F, ada fungsi G, ada fungsi H dan seterusnya. Ya, tapi untuk di SMA kita bahas dua fungsi atau tiga fungsi lah maksimal ya. Nah, jadi gabungan dari beberapa fungsi atau melanjutkan sebuah fungsi ke fungsi yang lain dan akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Ya, itu masuk dari fungsi komposisi. Jadi kalian tinggal mensubstitusi fungsi yang sebelumnya. Ya, oke. Nanti akan kita jelaskan ke contoh soalnya lebih mendalam. Ya, itu pengertian dasar tentang fungsi komposisi ya. Jadi menggabungkan beberapa fungsi menjadi fungsi yang baru. Oke. Fungsi komposisi ya, kita akan bahas dulu komposisi dua fungsi ya. Komposisi dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi suatu fungsi ya. Jadi f dan g ya, ada dua fungsi dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi suatu fungsi. Nah, misalkan f bundaran g, jika fungsi f dan g memenuhi range dan domain, ya, bukan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain G ke himpunan range dari F. Ya, yang dinyatakan oleh H sama dengan F bundaran G. Jadi ada fungsi F dan G akan menghasilkan fungsi yang baru, itu fungsi H. Ya, dan seterusnya. Oke, berarti Hx sama dengan F bundaran G sama dengan F fungsi Gx. Ya, jadi F bundaran Gx sama dengan Fgx. Kita kerjakan dari belakang dulu. Nah, dari yang paling sederhana ke sini, ke Gx, Gx-nya masukkan ke dalam F, maka akan menghasilkan fungsi yang baru yaitu Hx. Nah, ternyata Hx juga bisa dibalik ya. Misalkan Hx sama dengan, tak terlalu tebal. Ya, misalkan, tadi kan F dulu ya, sekarang kita balik. Jadi Hx sama dengan G bundaran F. Ya, kayak gini. Sama dengan G bundaran dari fungsi X, maka hasilnya adalah G dalam kurung, nah, seperti ini. Ya, jadi bisa dua tipe. Bisa F bundaran G, ya, bisa G bundaran F. Tapi pengerjaannya sama, tapi tetap dari belakang ke depan pengerjaannya ya, dari belakang ke depan. Kalau F bundaran G dulu baru F. Nah, kalau G bundaran F, berarti F dulu baru ke G. Seperti itu, ya. Oke, ini diperjelas lagi. Misalkan suatu fungsi real f dan g yang didefinisikan dengan rumus berikut. Ya, jadi misalkan fx-nya sama dengan x kuadrat, ya. Gx-nya adalah x plus 1. Ya, fungsi ini mengkuadratkan setiap nilai x. Kalau yang ini fungsi dengan menambahkan 1 pada setiap nilai x. Ya, kita langsung ke ilustrasi gambarnya. Awalnya adalah x, ya. Ini ada x, kan dia fungsinya apa nih? F bundaran G ya, F bundaran G. Nah, berarti kita kerjakan dari G dulu, gitu kan. G, dari G masuk ke F. Nah, maka akan menjadi fungsi F bundaran G. Ya, jadi dari G masuk ke F. Nah, fungsi komposisi F bundaran G atau komposisi F melanjutkan G atau G dilanjutkan dengan F. Ya, didefinisikan dengan F bundaran G, X, F dalam kurung G, fungsi X. Nah, jadi
cara membacanya bisa juga kayak gini, komposisi F melanjutkan G, ya, atau G dilanjutkan F, kayak gitu ya. Jadi maksud dari bundaran itu adalah melanjutkan. Ya, kalau kita bilangnya di matematik bundaran aja, F bundaran G, artinya adalah komposisi F melanjutkan G atau G dilanjutkan oleh F. Kerjakan dari yang huruf yang terakhir. Kalau F bundaran G, kerjakan dulu G-nya, baru masukin ke dalam F, dan seterusnya. Ya, jadi kalau F bundaran G, jadinya F dalam kurung GX. Nah, terus kalau tadi kita bilang misalkan G bundaran F, ya, sama dengan G dalam kurung Fx. Ya, kita kerjakan sesuai dengan urutan dari yang paling belakang. Oke, itu rumus dari fungsi komposisi. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Ya, kita ke contoh soalnya. Misalkan di sini diketahui fx-nya adalah 5x min 8, gx-nya adalah x plus 3. Tentukan A, f bundaran g, yang B, g bundaran f, C, f bundaran 3 dari 3, G bundaran F dari min 2. Oke, kita kerjakan dulu yang A sama yang B. Oke, yang A. Yang A itu kan F bundaran G. F bundaran dari GX. Dari X. Nah, tadi pengertiannya gimana? F dalam kurung GX. Ya, kita kerjakan dari yang paling belakang. Tulis lagi F-nya. Kalian tulis berapa GX-nya di soal. Nih, GX-nya adalah X plus 3. Terus di sini, X plus 3. Nah, kalau sudah, lanjutkan ke dalam F. F-nya berapa di sini? 5x plus 8. Ya, F-nya 5x min 8. Min 8. Nah, harusnya kan seperti ini. Cuma, karena dia melanjutkan, maka setiap x yang ada di sini, ya, kalian ganti sama yang di sini. Gitu. Jadi, x yang di sini ganti jadi x plus 3. Itu namanya melanjutkan fungsi dari si G. Ya, jadi kita ulangin lagi. Ya, tadi F dalam kurung GX, GX-nya kalian tulis berapa? X plus 3. Nah, F-nya kalian tulis lagi 5X min 8. Ya, seharusnya kan 5X min 8. Ya, cuma X yang dalam sini nih, kita ganti menjadi X plus 3. Berarti ini kita kurungin. Dalam kurung X plus 3 min 8. Ya, kita mensubstitusi nilai X dengan fungsi yang sebelumnya. Ya, yang awalnya X aja, jadi X plus 3. Kalau sudah, kalian sederhanakan ini dengan kalian kali pelangi. Maka jadinya 5 kali X jadinya 5X, 5 kali 3 jadinya 15. Dikurang 8. Nah, kalian hitung yang terakhirnya, yang sejenis. Ini kan X-nya variabel sendiri. Nah, ini kan angka sama angka, bisa kalian jumlahkan. 15 kurang 8 berarti 7. Tulis di sini. X plus 7. Nah, dia akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru, ya. Fungsi HX istilah katanya seperti itu. Jadi F bundaran GX itu hasilnya adalah 5X plus 7. Beda sama fungsi yang lain yang tadi. Kalau Fx-nya kan 5X min 8. GX-nya X plus 3. Nah, kalau F bundaran G hasilnya 5X plus 7. Ya. Oke, sekarang contoh yang B. G bundaran F dari X. Sama aja. Tulis G-nya, dalam kurung tulis Fx-nya. Nah, kalian gantilah si Fx-nya mulai dari belakang. Sekarang tadi kan G dulu, sekarang F dulu. F-nya berapa? 5X min 8. Tulis G dalam kurung 5X min 8. Itu F-nya. Sekarang G-nya, lihat G-nya. G-nya berapa ini? X plus 3. Harusnya kan X plus 3. Harusnya. Nah, tapi X yang sini ubah menjadi 5X min 8. Namanya substitusi. Paham? Kita ganti ya. Tadi G-nya adalah X plus 3. Nah, X-nya ganti sama 5X min 8. Nah, kalian kurungin 5X min 8 buat membedakan. Ditambah 3. Nah, seperti itu. Kalau sudah, karena ini nggak ada yang perlu dikali, kurungnya kita hilangkan. Berarti 5X min 8 tambah 3. Jumlahkan yang sejenis. Nah, ini min 8 tambah 3. Utang 8 dibayar 3 tinggal 5. Berarti 5X min 5. Selesai. Ya, beda juga nih hasilnya. Ya, ini 5X plus 7, ini 5X min 5. Nah, berarti kesimpulannya, ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah F bundaran GX, ya, tidak sama dengan
G bundaran F dari X. Ya, jadi hasilnya berbeda. Jadi mau hurufnya dibalik atau ditukar, ya hasilnya berbeda. Ya, jadi jangan bilang hasil dari FOG sama dengan dari G. Ya, salah. Karena FOG sama GOF itu hasilnya berbeda. Nih kita lihat. Ya, itu contoh yang A dan B. Sekarang yang C. Nah, yang C ada dua cara. Ya, bisa pakai cara yang A dan B. Ya, jadi kita mencari fungsinya dulu, tinggal ganti X-nya. Atau kita coba nanti cara yang kedua. Oke. Sekarang yang C. Yang C itu soalnya adalah F bundaran 3 dari F bundaran G dari 3 ya. Nih. F bundaran 3. Nah, FOG-nya kan di soal yang A kita udah dapat nih, 5X plus 7. Nah, ini adalah 5X plus 7 di tadi kita hitung. Nah, kalian tinggal ganti X-nya sama 3. Berarti 5 kali 3 tambah 7. Sama dengan 15 ditambah 7. Berarti 22. Seperti itu. Ya, atau pakai cara yang kedua. Ya, ini cara satu. Ya, harus nyari dulu FOG-nya jadi berapa. Ya, nih. Ini Bapak langsung tulis 5X plus 7-nya karena tadi di A-nya udah dapet nih FOG nih. Nanti kalau belum hitung dulu berapa, baru ganti angka sama di sini berapa. Ya, pakai cara yang kedua. Ya, cara yang kedua tadi adalah fx-nya sama dengan tadi berapa ya? Ini cara yang kedua. Ntar, fx-nya tadi adalah 5x min 8 sama x plus 3. Fx-nya kan 5x min 8, gx-nya adalah x plus 3. Oke. Pertanyaannya adalah f bundaran 3. Dia kan mulai dari F dalam kurung G X. Ya, jadi kita hitung dari G-nya dulu. Berarti G3. G3. Fungsinya berapa? GX X plus 3. Ganti X-nya sama 3. Maka jadi 3 ditambah 3 dengan 6. Sudah. Nah, kalau sudah, lanjut ke F-nya. Sekarang jadi F-nya F6. Melanjutkan. Jangan 3 lagi. Tadi kan yang G3 adalah 6. Nah, sekarang pakai yang 6-nya. F6. F6 dari berapa fungsinya? 5X min 8. Kalian ganti. Berarti 5 dikali 6 dikurang 8. Nah, 5 kali 6 berapa? 30. Dikurang 8 sama dengan 22. Nah, hasilnya akan sama. Pakai cara 1 boleh, cara 2 boleh. Nah, ini cara 1, FOG-nya dapat 5X plus 7 dari mana? Tadi udah kita hitung fungsinya. Jadi bisa pakai cara 1 atau cara 2. Oke. Terus yang D GOF. G bundaran F dari berapa tadi? Min 2 ya kalau nggak salah. Coba. G bundaran F dari min 2. Tadi GOF-nya kita udah hitung nih. GOF-nya hasilnya berapa? GOF-nya yang B nih 5X min 5. Ya. Tadi hasilnya 5X min 5 ya. Ini dapat dari mana, Pak? Tadi ya kita hitung yang B. Kita ganti X-nya sama min 2. 5 dikali min 2 dikurang 5. 5 dikali min 2 berapa? Min 10, min 5. Utang 10, utang lagi 5. Jadinya min 15. Ini pakai cara yang pertama. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Ya, sama kan tadi fx-nya adalah 5x min 8. Terus gx-nya adalah x plus 3. Nah, pertanyaannya kan tadi GOF. GOF X. Nah, berarti kita harus mulai dari G dalam kurung Fx. Kita mulai dari Fx-nya, oke? Nah, kita mulai dari Fx-nya. Fx-nya berarti F min 2. Dari fungsi Fx-nya berapa? 5x min 8. Tulis 5x min. Yang ada x-nya ganti sama min 2. Berarti 5 dalam kurung min 2. Ini min 8. 5 kali min 2 berapa? Min 10. Min 8. Jadinya adalah min 18. Nah, sekarang dilanjutin lagi. Hasil darinya min 18. Berarti sekarang G-nya dalam kurung min 18. Melanjutkan. Ya, melanjutkan dari fungsi yang sebelumnya. Fungsinya kan X plus 3. Yang ada X-nya ganti sama min 18. Berarti min 18 ditambah 3 sama dengan min 15. Sama hasilnya. Ya, jadi mau pakai cara 1, cara 2 boleh. Ya, jadi kalau yang cara 2, ini hasil dari yang angka ini
kalian lanjutin, kalian pakai ya ke sini. Ini juga sama nih, min 18, kan hasilnya min 18. Masukkan ke sini. Ya. Jadi jangan pakai awalnya kan cuma min 2. Ya, tiba-tiba pakai jadi min 18. Ya, karena ini pakai cara yang kedua. Nah, kalau pakai cara yang pertama tetap selalu min 2 langsung dapat hasilnya. Tapi ingat, GOV-nya harus dihitung dulu. Kita langsung hitung angkanya satu persatu ya. Bisa ya? Oke, sip. Oke, ini contoh yang kedua ya, atau yang ada kuadratnya gitu ya. Ini contoh yang kedua, ada kuadratnya sama ada pecahannya. Oke, tolong diperhatikan dengan baik cara pengerjaannya biar tidak bingung. Ya, konsepnya sama. Tapi ini karena ada kuadratnya sama ada pecahannya, jadi step pengerjaannya jadi nambah lebih banyak. Ya, karena kan biar sederhana jawabannya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Yang pertama adalah FOG, ya, F bundaran GX. Ingat rumusnya apa tadi? F dalam kurung GX. Ya, kita mulai kerjakan dari yang GX. GX-nya berapa? Tulis. GX-nya adalah 2X min 1 per X plus 2. Nah, nih. Ya, udah. Sekarang F-nya. F-nya kan harusnya 3X kuadrat min 1. Ingat, setiap yang ada X, kalian ganti atau substitusi dengan fungsi yang sebelumnya. Dengan fungsi sebelumnya ini, 2X min 1 per X plus 2. Berarti ini kita ganti ke dalam X yang sini. Nah, makasih lagi. Hasilnya adalah kita harusnya kan X ya, kita kurungin. Ini jadinya 2X min 1 per X plus 2. X plus 2 pangkat 2. Ya kan tadi kan GX kuadrat. Dikurang 1. Seperti ini. Ya, ini jawabannya belum sederhana. Tapi kalau secara cara ini udah benar. Ya, tapi di pilihan ganda, bisa jawabannya harus yang paling sederhana. Maka kita harus menjabarkan masing-masing. Nah, gimana caranya? Oke. Ini 3 dalam kurung. Nah, pangkat 2 ini artinya kan dikurungin. Berarti ini punya yang atas juga, punya yang bawah juga. Tapi 3-nya enggak, ya hanya yang dikurung. Ya, berarti kita pecah menjadi ini 2X min 1 pangkat 2 per X plus 2 pangkat 2. Seperti ini. Ya, dikurang 1. Nah, kalau sudah, kalian harus menjabarkannya. Ya, gimana hasil dari 2X min 1 pangkat 2. Nah, kalau kaliannya sudah bisa, ya, 2X min 1 pangkat 2 ini, itu bisa menggunakan cara cepat. Ya, perhatikan cara cepatnya ya. Nah, bentuk umumnya tuh kayak gini. Ya, A min B pangkat 2 itu hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, mirip kayak gini kan bentuknya. Berarti A-nya itu 2X, B-nya itu adalah 1. Nah, cara pengerjaannya tinggal kalian ganti aja. Ini berarti jadinya 2X pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B. Berarti dikali 2X ya, dikali 1. Terus ditambah B. B-nya berapa? 1 pangkat 2. Maka jadinya 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, jadi 4X kuadrat. Ya, 4X kuadrat. Terus 2 dikali 2X, 4X. 4X dikali 1, 4. Ya, jadi salah min 4X. 1 pangkat 2 berapa? 1. Maka salah seperti ini. Jadi 3 dalam kurung 4X kuadrat min 4X plus 1 per. Nah, yang bawahnya kalian jabarin juga, boleh. Ya, kalian jabarin. Tadi berapa? X plus 2. Bentar. X plus 2 pangkat 2. Boleh pakai cara cepat tadi. Ini berarti jadinya X kuadrat. Ya, karena ini kan min. Tengah-tengahnya min. Ya udah, sekarang berarti tengah-tengahnya plus. Di sininya. Atau kita bikin rumus baru lah. Di sini A plus B sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B. Ya, beda hanya di tengahnya aja. Yang min, tengah-tengah juga min. Kalau di sininya plus, tengah-tengah juga plus. Ya, hanya beda di sini. Oke, jadi X kuadrat plus
2 dikali X dikali 2. Jadi 2 dikali X dikali 2 ditambah 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4 gitu ya. Ini X kuadrat plus 4X plus 4 dikurang 1. Ya, kalau bentuknya kuadrat dan pecahan emang jadi lebih panjang stepnya. Nah, terus gimana tiganya? Nah, tiganya kalian jabarin ke sini. Tiganya kalian kali pelangi ya ke sini. Nah, adil. Kalau sudah, maka hasilnya adalah kalian jabarin. 3 kali 4 berapa? 12. X kuadrat. 4 kali 3 juga sama, min 12X plus 3 per X kuadrat plus 4X plus 4 dikurang 1. Ya, itu. Ya, ini misalkan jawabannya sampai sini ada di pilihan ganda, udah kayak cukup. Nah, tapi gimana kalau pilihan gandanya jawabannya nggak ada yang seperti ini? Wah, kalau nggak ada berarti harus satunya harus kalian jabarkan. Ya, nah itu yang harus ada skill lagi, tambahan lagi gimana cara menjumlahkan yang sebelahnya pecahan tapi sebelahnya enggak. Nah, ya mungkin di SD, di SMP pernah diajarin. Nah, cuman kita bahas lagi dengan cara cepatnya ya. Oke, sebelumnya kalau kalian cara ini rumusnya ini lupa, kalau X plus 2 pangkat 2 ini bisa X plus 2 kuadrat bisa dipecah menjadi X plus 2 dikali X 2. Ya, jadi bentuk yang ini bisa pakai rumus yang tadi nih, cara cepatnya boleh dijabarin sebanyak pangkatnya. Kalau pangkatnya 2 ya 2 kali, pangkatnya 3 kali 3 kalian kali pelangi. X kali X, terus X dikali 2. 2 kali X, 2 kali 2. Hasilnya pasti sama. X kuadrat plus 2X plus 2X plus 4. Nah, ini tengah-tengahnya jumlahkan jadi 4X. Nah, sama kayak ini hasilnya gitu. Ya, jadi bisa pakai cara cepat yang ini, bisa pakai penjabaran secara distributif. Ya, oke. Kalau sudah, yang ini ya, hasil yang ini kita jabarin lagi menjadi lebih bagus. Oke. Ya, tadi kan hasilnya adalah, tadi hasilnya 12X kuadrat. Di berapa tadi? 12X kuadrat min 12X plus 3. Min 12X plus 3 per X kuadrat plus 4X plus 4 dikurang 1 ya. Nih. Oke. Nah, kalau ada bentuk yang sebelahnya itu bukan pecahan, mau angka berapapun, mau angka 1, mau angka 2, mau angka 3, nah kalian tinggal tambahkan pernya sendiri. Ya, ingat ya, di sini mau angkanya berapapun bisa langsung pakai cara ini. 1 per, di sini kalian tambahin angka 1 juga. Tuh, ya. Pak, gimana kalau di sini angkanya 2? Ya udah, ini jadinya 2 per 1, ya. Terus 3 per 1. Pokoknya mau angka berapapun, ya, di sini atasnya, bawah penyebutnya, tambahin angka 1. Oke, sudah paham? Nah, kalau sudah kalian kali silang. Ya, kali silang itu gimana? Kita kasih warna, ya. Ini dikali sini, ya. Ini kali sini. Yang terakhir, bawah sama bawah. Oke, kayak gitu ya. Biar kalian mudah pahamin, ya. Ya, jadi, ini sekali 1, ini juga kali 1. Nah, kalau ini kali 2, ini kali 2, gitu, dan seterusnya. Ya, kalau sudah, kita hitung. Pertama baris yang ini dulu ya. Ini kali ini 12X kuadrat min 12X plus 3 dikali 1. Ya, kalau dikali 1 kan hasilnya nggak berubah. Nah, tinggal tulis lagi. Maka hasilnya adalah 12X kuadrat min 12X plus 3 dikali 1 kan ya. Nah, dikali 1. Tengah-tengahnya apa? Kurang. Ya udah kurang. Nah, kurang dari mana? Nih, ini dikali 1. Ya udah. Berarti jadinya kalian kurungin. X kuadrat plus 4X plus 4. 1. Yang terakhir
bawahnya, ya. X kuadrat plus 4X plus 4 dikali 1. Ya, kebetulan ini dikurang 1, jadi penyebar semua 1. Jadi hasilnya tidak akan mempengaruhi perubahannya. Oke. Berarti yang ini, karena dikali 1, ya. Maaf, ini lupa dikurungin. Nah, karena dikali 1 nggak berubah. Tinggal 12X kuadrat min 12X plus 3. Nah, yang ini, karena ini kan udah dikali 1, tapi minnya belum di dalam kurung. Tulis dulu X kuadrat plus 4X plus 4. Ya, dia nggak berubah ya. Karena kan dikali 1. Ntar kalau dikali 2, 2-nya kalian ke dalam sini. Kita harus adil. Yang bawah juga sama. Yang bawah nggak berubah. X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, kalau sampai sini di pilihan ganda yang ada juga jawabannya, kalian tinggal minnya kalian kali pelangin lagi. Nah, maka jadinya 12X kuadrat min 12X plus 3 min X kuadrat min 4X min 4. Seperti itu. Per X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, terus kita jumlahkan yang sejenis. X kuadrat sama X kuadrat. 12 dikurang 1. Jadi tinggal 11. 11X kuadrat. Ini min 12 min 4. Jadinya min 16. Nah, terus 3 min 4. Uangnya 3 tambah 4, tinggal 1. Per yang bawahnya adalah X kuadrat plus 4X plus 4. Seperti itu. Ya, ini hasil yang udah paling sederhana. Ya, jadi tergantung pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya sampai sini ada, ya udah selesai. Ya, tapi kalau ini nggak ada, lanjutin sampai sini. Nggak ada juga sampai sini dan seterusnya sampai jawabannya kalian temukan di pilihan ganda. Ya, ini Bapak hanya menjabarkan kalau gimana kalau dipecahin sama pangkat 2. Ya, jadi bukan inti hasil akhirnya, bukan di sini, tapi di sini nih. Kalian bisa cara menjabarkan yang pangkat 2 seperti apa, pakai cara cepat boleh, cara manual boleh kayak gini. Ya, ntar tengah-tengahnya dijumlahkan 2X tambah 2X jadi 4X. Ini jadi sama. Ya, mau pakai cara cepat boleh, cara yang dasar juga boleh. Terus, inti dari soal ini adalah kalian bisa menghitung ini, kuadrat sama cara menghitung bentuk pecahan. Ya, jadi kalau ada bentuk pecahan, ingat, bikin aja per, bawahnya kasih 1. Ya, kenapa 1? Karena 1 tidak merubah hasil. Nah, setelah tambahin di 1 sini, kalian kali silang. Ya, atas bawah, nah terus baru bawah sama bawah. Udah, jabarin yang atas sama yang bawah, maka nanti hasilnya selesai. Gitu, ya. Nah, untuk yang B dan C, coba kalian lanjutkan di catatan kalian berapa hasil dari yang B, berapa hasil dari yang C, ya. Jadi untuk yang B, G benar F tinggal dibalik, ingat ya. F dulu berarti baru masukin ke G. Ya. Kalau memang kalian kesulitan dalam sampai akhir, silakan langsung tanya aja melalui WhatsApp, ya. Terus yang F beneran G dari 5, ya udah, kalian tinggal ganti angka 5 ke dalam sini. Ya, atau nanti 5-nya kalian ganti ke G, hasil dari G ganti ke F. Dapatlah jawabannya, ya. Itu namanya komposisi fungsi, ya. Untuk soal yang biasa seperti ini, yang nggak ada pecahannya, langsung ketemu jawabannya. Tapi kalau yang bentuknya ada kuadratnya, ada pecahannya, maka penjabarannya banyak. Pangkat 2 jabarannya seperti apa, ya. Kalau ada pecahan, gimana caranya samain penjabaran jadi per 1, terus dikali silang. Biar nanti langsung dapat hasil sederhana. Seperti itu, ya. Cukup untuk materi komposisi fungsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.